Halo Bapak dan Ibu Tilian, semoga dalam keadaan sehat. Barusan Teh Sisi menghubungi saya untuk membuat video tutorial mengenai penyisian formulir pendataan warga ya. Oke, jadi kita sudah terima pesan dari Tilia Community Center mengenai program pembentukan RT baru. Ya, di sini pengurus meminta Bapak dan Ibu untuk mengisi formulir pendataan warga. Seperti apa teknis pengisiannya? Eh, Sangat mudah, Bapak dan Ibu tinggal klik link yang tertera di pesan tersebut, linktree/tilia.community. Di halaman ini Bapak dan Ibu bisa melihat tutorial video dan nanti akan diupdate juga tutorial video ini ya. Lalu di bagian bawah ada formulir. Bapak dan Ibu bisa langsung klik tombol yang ketiga yaitu pendataan warga di sini. Lalu Bapak dan Ibu akan melihat halaman pembuka ya mengenai pendataan warga Tilia tersebut. Jadi pada prinsipnya memang ini adalah dalam rangka merintis pembentukan kepengurusan RT dan RW seperti itu ya. Lalu juga kami akan meminta alamat Gmail dan WhatsApp Bapak dan Ibu. Apa tujuannya? Yaitu untuk mengakses data-data yang bersifat terbatas khusus warga Tilia ya, seperti laporan keuangan dan laporan progres pekerjaan lainnya. Termasuk juga nomor WhatsApp ya untuk verifikasi transfer keuangan atau kontak dalam situasi darurat. Oke, syarat dan ketentuannya Bapak dan Ibu bisa baca sendiri di sini ya, agar video ini bisa dibuat dengan sesingkat mungkin. Saya akan masuk ke teknisnya. Jangan lupa centang checklist ini ya, untuk bisa direkord. Kemudian isi kolom blok. Bapak Ibu berada dari blok mana seperti itu ya, tinggal pilih. Misalnya saya dari F, lalu nomor unitnya 19 misalnya seperti ini. Lalu isi juga kolom status terkini, apakah rumah tersebut sudah ditinggali secara permanen, baru ditinggali sementara, belum ditinggali, rencana disewakan, atau rencana dijual kembali ya. Oke, untuk kolom berikutnya, jika tidak dijual atau disewakan, unit akan ditinggali oleh siapa ya. Bisa oleh Bapak Ibu bisa pilih ya, antara diri sendiri atau mungkin orang tua atau saudara kandung atau mungkin misalnya keponakan ya. Misalnya belum ada opsinya di sini, Bapak dan Ibu bisa mengetik saja seperti ini, keponakan gitu ya. Oke, sekali lagi ini hanya contoh saja. Saya akan klik next. Di bab berikutnya yaitu info pemilik utama ya. Ini masih sifatnya pengetikan saja. Jadi klik nama lengkap di sini, klik misalnya gitu ya. Nah, misalnya Rahman Wirajaya seperti itu ya. Kemudian alamat Gmail ya, untuk bisa mengakses data-data keuangan dan laporan lainnya ya. Tinggal diklik saja di sini, ketik misalnya Rahman gitu ya. Wirajaya gmail.com seperti ini. Lalu nomor WhatsApp ya, nomor WhatsApp saya 0857 80009384. Kemudian di sini ditanya ingin langsung melengkapi data-data lainnya atau tidak seperti itu ya. Bapak Ibu yang masih ragu bisa klik tidak ya, nanti tinggal klik submit dan seterusnya. Tapi misalnya jika sudah siap ya, Bapak Ibu bisa datang kembali ke link ini ya untuk mengupdate isiannya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik iya, lalu klik next seperti ini. Kemudian di sini saya baru saja memberikan contoh mencoba ya, lebih tepatnya mengupload foto ya. Saya akan klik X kembali. Jadi Bapak dan Ibu bisa klik add file untuk mengupload foto atau scan KTP Bapak dan Ibu. Oke, di sini ada notifikasi uploadnya jangan lebih dari 10 MB. Lalu Bapak dan Ibu klik browse. Ya. Lalu media picker atau gallery ya jika muncul di handphone Bapak dan Ibu sekalian. Lalu ya, Bapak dan Ibu bisa memilih image ya, yang sudah di-download misalnya. Saya akan ambil contoh ini foto image nomor 3 di sini ya. Untuk foto KTP saya ini hanya dummy file saja ya. Kemudian foto atau scan KK, klik browse. Lalu klik media picker atau gallery ya, lalu klik KK yang tersimpan di handphone Bapak dan Ibu sekalian.
Lalu nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi ya, ada pertanyaan apakah ada pemilik kedua dari unit rumah ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada pasangan ya, suami atau istri, Bapak dan Ibu bisa klik iya ya. Lalu klik next ya. Baik. Nanti di bab berikutnya nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi informasi lebih lanjut ya, seperti apakah pasangan tersebut suami atau istri, atau mungkin pemilik keduanya adalah anak atau ayah atau ibu ya, atau saudara dan seterusnya. Nah, isikan juga nama lengkapnya, alamat Gmailnya, nomor WhatsAppnya, foto scan KTP, lalu foto scan kakak juga ya. Di dalam suatu situasi terkini ada juga suami dan istri yang masih mengalami isu administrasi tertentu gitu ya, karena mungkin di birokrasi di Dukcapilnya dipersulit, sehingga Bapak atau Ibu bisa mengisikan file dari kantor urusan agama setempat gitu ya, atau mungkin dari gereja yang mengakui pernikahan tertentu misalnya, bisa di-upload di sini. Lalu nanti Bapak dan Ibu bisa mengisikan juga kolom anggota keluarga lain yang ikut menetap. Misalnya Bapak dan Ibu sudah punya keturunan ya, atau mungkin ada keluarga lain yang tinggal, Bapak Ibu bisa isi di sini. Oke, misalnya saya punya anggota keluarga lain ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengisi info penghuninya ya, statusnya apakah dia putra putri ya, atau mungkin orang tua ya, ayah ibu atau saudara dan seterusnya. Lalu ini masih info penghuni untuk khusus keluarga ya Bapak Ibu sekalian ya, dan seterusnya nama lengkap, nomor WhatsApp, lalu scan KTP atau kartu identitas anak jika masih di bawah umur ya. Kemudian nanti dan seterusnya akan ditanya anggota keluarga lain seperti itu. Jika ada, klik ya. Lalu pertanyaannya akan berulang ya Bapak dan Ibu sekalian, untuk info penghuni 2 dan seterusnya. Oke, dalam hal ini saya akan stop di tidak ya. Tapi Bapak dan Ibu semua jangan khawatir kalau ada beberapa anggota keluarga lain, karena jika Bapak dan Ibu klik ya, maka nanti kolom informasi penghuni berikutnya akan ditambahkan seperti itu. Nah, saya akan memberikan contoh bab yang lain. Saya akan klik tidak. Berikutnya Bapak dan Ibu akan ditanyakan mengenai info tenaga kerja penghuni ya. Apakah ada tenaga kerja yang menetap seperti itu. Misalnya katakanlah saya punya asisten rumah tangga, saya akan klik iya. Lalu di sini nanti saya akan juga mengisikan apakah profesinya itu adalah asisten rumah tangga ataukah pengemudi, atau misalnya jika ada job title lain bisa diisikan di other ya, seperti itu. Lalu seperti biasa isi nama lengkapnya sesuai KTP, nomor WhatsApp-nya ya, terutama untuk situasi darurat. Lalu foto scan KTP-nya dan seterusnya. Terus nanti misalnya ada tenaga kerja lain yang kedua dan ketiga seterusnya, Bapak dan Ibu bisa klik iya. Oke. Tapi dalam hal ini saya akan memberikan contoh tidak ya. Saya akan klik next. Oke. Seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti kalau sudah semuanya tenaga kerja yang tinggal sudah diisikan, berarti Bapak dan Ibu semua sudah berada di penghujung formulir. Bapak Ibu tinggal klik submit. Nanti jangan lupa Bapak dan Ibu jika sudah mengisi formulir ini, mohon berikan konfirmasi ke nomor posisi admin ya di 085678 81870. Sekian, selamat mencoba. Terima kasih.